Halo teman-teman, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Sudah lama kita nggak bikin video edukasi. Video kali ini kita ambil tema prospek saham WMPP pasca IPO. Seperti kita tahu, saham WMPP ini adalah induknya dari WMUU. Tapi dalam 4 hari perdagangan ini dia turun terus gitu kan. Makanya kita akan jawab pertanyaan dari beberapa teman. Ini prospeknya bagaimana saham WMPP ini? Kita pakai analisa-analisa sederhana saja teman-teman, yang simple supaya teman-teman bisa ngikutin, bisa dipahami oleh siapapun juga. Jadi video ini bisa diikuti oleh siapapun, nggak harus jago analisa. Kita pakai gambaran-gambaran sederhana saja. Yang pertama, sekarang kita lihat profil dari perusahaan Widodo Wakmur Perkasa ini. Kalau kita lihat, perusahaan ini berdiri sejak tahun 95 awalnya. Kemudian mengembangkan usaha mulai tahun 2003 di Bogor, kemudian di Cianjur, dan seterusnya sampai tahun 2021 ini WMPP IPO setelah sebelumnya salah satu anak usahanya WMUU yang IPO. Nah, jadi sudah ada 2 perusahaan yang IPO dari WMPP Group ini. Dari data ini kita buat catatan nih. Jadi WMPP ini terbukti mampu melewati 3 krisis, yaitu 98, 2008, 2020. Ya kan? Dari tahun 2098, krisis luar biasa, dia masih eksis. Bahkan kemudian 2003 menjadi WMPP. Kemudian 2008 dia krisis, dia masih mampu juga eksis. Bahkan mengembangkan banyak usaha. Tahun 2020 krisis, dia masih survive, eksis. Bahkan tahun 2021 IPO. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang sudah bangkotan, ini perusahaan yang sudah kuat, yang sudah sehat ini kan. Nah, kalau sekilas kita lihat laporan keuangannya, ini kita hanya bisa mengakses IPS-nya saja gitu kan. Ini juga stabil naik. Kalau kita lihat ini dari tahun 2018, 19, 2020 dia naik. Jadi ini juga perusahaan yang sehat. Kita bisa bilang seperti itu. IPS itu adalah earning per share. Jadi berapa sih yang kita dapatkan dari setiap lembar sahamnya? Sementara kalau kita lihat data seputar IPO-nya, maka kita bisa lihat. Kita lihat dulu dari shareholder-nya saham ini. Ternyata sebagian besar saham ini dimiliki oleh perseorangan, yaitu foundernya, Pak Tumiana. Dia memiliki 81%. Kemudian Warsini, nah ini saya tidak tahu siapa, kemudian mungkin ini istrinya mungkin. Sementara sebagian kecil adalah Mega Nurfitriana, ini kemungkinan besar juga anaknya Pak Tumiana, karena namanya sama-sama ada Yananya gitu kan. Dan sisanya masyarakat, 15%. Dari sini kita lihat lagi, kita tahu nih, oh ternyata yang di-share ke publik hanya 15%. Kecil ini. Nah, dananya untuk apa? Kalau kita lihat lagi beritanya adalah 15% untuk rumah potong di Australia. 19% untuk membangun fasilitas peternakan dan perkebunan jagung di Sulawesi, Sumatera, dan Papua. 19% lainnya untuk memberikan modal kerja kepada anak usaha. 50% digunakan untuk modal kerja perseroan. Jadi dari penggunaan dana IPO ini tidak ada yang digunakan untuk membayar utang. Ini udah cakep. Jadi di sini kita lihat ternyata tidak ada nih yang digunakan untuk membayar utang. Jadi bisa diasumsikan IPO WMPP ini IPO beneran. Nah, karena saya itu membagi IPO itu menjadi 2. IPO IPO-an dan IPO beneran. Nanti bisa lihat di YouTube Profita yang lain. Sudah pernah kita bahas. IPO beneran itu IPO yang digunakan untuk benar-benar hanya untuk mencari modal. Sementara kalau IPO bohongan itu adalah IPO yang digunakan untuk mencari uang. Nah, dari data ini tadi jumlahnya hanya 15%, kemudian digunakan untuk ngembangin usaha, dan perusahaannya sudah perusahaan bangkotan, perusahaan lama dari tahun 95 yang benar-benar berkembang, maka bisa diasumsikan bahwa WMPP ini IPO-nya IPO beneran.
bukan IPO bohongan. Nah, selanjutnya kita akan melihat siapa yang ada di balik IPO WMPP ini. Kita lihat di sini partisipan adminnya Surya Fajar Sekuritas, SF kodenya, penjamin emisi efeknya ada SF, kemudian C3, gitu kan, CP, IF, ODRS, dan YP. Nah, ini adalah sekuritas-sekuritas yang membantu BMPP untuk IPO. Sekarang kalau kita lihat lagi oversubscribe-nya. Nah, saya sudah googling nih. Oversubscribe saham WMPP, gitu kan. Nggak muncul berita. Jadi biasanya itu adalah 15 kali, 10 kali, 3 kali. WMPP ini nggak ada. Bahkan ada satu berita yang hanya mengatakan bahwa ini aja. Jadi CFO dari WMPP ini mengatakan bahwa minat investor sangat positif dan seluruh saham ditawarkan dapat terserap dengan baik. Selesai. Tidak ada kata-kata oversubscribe berapa kali. Nah, ini artinya apa? Artinya dalam tanda kutip bisa dikatakan bahwa sebenarnya saham IPO atau saham yang dilempar ke publik ini sebenarnya masih dipegang oleh big player. Jadi sebenarnya saham WMPP ini sebenarnya masih dipegang oleh penjamin tadi. Tadi ada SF, ada YP, ada RS, ada YU tadi kalau tidak salah. Jadi belum banyak dimiliki oleh publik. Jadi sahamnya ini sebenarnya masih di mereka-mereka aja. Belum disebar ke publik sebenarnya. Kalau kita lihat berita-berita tadi. Nah, sementara harga saham pasca IPO sendiri selama 4 hari terakhir turun terus. Dari 160 gitu kan. Turun sampai 149 pada hari ini. Nah, ini harganya pasca IPO. Sekarang kalau kita perhatikan ACC distribusinya pasca IPO. Perhatikan. Ini menariknya. Pada tanggal 6 kemarin, pada hari Senin. Ini terjadi akumulasi. Baik dari volume, net vol, maupun dari jumlah sekuritas. Terjadi akumulasi. Perhatikan, siapa yang mengakumulasi? SF. Siapa ini SF? Kalau kita lihat data yang ada tadi, maka SF ini adalah masih termasuk orang dalam. Kalau pada hari Senin kemarin SF beli banyak, ada apa ini? Jadi SF tuh berusaha supaya harga saham nggak ambrol. Dibeli sama dia. Itu hari Senin. Hari Selasa tanggal 7 sama. SF masih belanja. Gitu kan? SF masih belanja. Kemudian tanggal 8 kemarin masih belanja juga lebih gede. Nah ini 13 miliar dia belanja. Oh sementara asingnya nggak banyak signifikan di sini. Jadi perdagangan oleh asing ini pada tanggal 6-7 dia distribusi besar, tapi pada tanggal 8 kemarin dia ada akumulasi hanya 5.000 oleh DX. 5.000 lot oleh DX. Dari data ini kita bikin kesimpulan bahwa sebenarnya sejak IPO saham WMPP ini banyak dibeli oleh orang dalam, yaitu orang yang membantu IPO WMPP. Maka bisa saya katakan bahwa sebenarnya saham WMPP ini masih dimiliki oleh orang-orang big player, oleh orang dalam. Saham ini sebenarnya belum disebar kepada publik, masih banyak yang dipegang oleh mereka. Jadi, kalau boleh saya simpulkan dari analisa sederhana ini, sebenarnya WMPP ini adalah perusahaan bangkotan, perusahaan lama, yang survive dari beberapa krisis ekonomi di Indonesia, dan sehat, tadi IPS-nya bagus, dan melakukan IPO beneran, yaitu dananya digunakan untuk membangun usaha, bukan untuk membayar utang, bukan untuk cari duit, karena hanya 15% yang di-share ke publik. Dan sebagian besar saham beredar itu, yang katanya sudah disebar ke publik 15% itu sebenarnya masih berada di tangan orang dalam. Orang-orang yang membantu proses IPO itu sendiri. Terbukti tadi yang banyak belanja adalah SF. Sementara SF adalah penjamin emisi. Gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah saham WMPP ini berpotensi terbang di masa yang akan datang. Dan jauh di harga atas harga IPO. Nantinya, biasanya kalau seperti ini targetnya nggak mungkin cuma 1-2%. Minimal
di atas 90%, bahkan mungkin 3 digit. Karena ini hanya 1060, 160. Pertanyaan tinggal satu, kapan? Nah, ini yang belum banyak orang tahu. Jadi kapannya ini hanya DO, hanya dominant owner, hanya big player, hanya orang dalam yang tahu dan Tuhan. Gitu kan. Kita nggak tahu. Kita ikutin saja. Saham ini, IPO WMPP ini saya hampir mirip dengan IPO-nya Prodia. Perusahaan sehat, berkembang, cabangnya banyak, tapi sejak IPO turun, baru sekarang dia naik. Cuma naiknya kemungkinan nggak bisa sampai 3 digit kalau si PRDA. Kenapa? Karena harganya udah mahal. Sementara untuk WMPP ini masih mungkin. Kenapa? Karena masih 160-an IPO-nya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah saham ini layak investasi gitu kan? Untuk investasi mungkin oke, tapi nanti kita akan lihat dulu laporan keuangannya yang sudah berjalan. Tetapi ini berpotensi terbang. Untuk trading, saya belum melihat ini ada tanda-tanda akan naik, tapi untuk investasi ini menarik. Demikian kesimpulan saya terhadap saham WMPP. Sebelum saya tutup, saya ingin iklan sedikit menyampaikan bahwa di Profita ada privat class online yang ini cocok untuk pemula atau siapa saja. Kenapa? Karena kelasnya one on one, satu mentor, satu peserta. Materi belajar berupa video yang bisa diakses di mana saja, kapan saja. Dan nanti ada mentoring, dan itu fleksibel waktunya, bisa kapan saja. Berdasarkan perjanjian peserta dengan mentor, kesepakatan nanti bisa tengah malam, bisa siang hari, dan sesi mentornya nanti juga direkam sehingga bisa dijadikan bahan pelajaran atau bahan belajar lanjutan oleh peserta. Dan menariknya ada garansi uang kembali 100%. Bila peserta tidak mampu making money, tidak mampu profit setelah mempelajari materi yang diajarkan di Profita. Jadi enak, ada garansinya. Apabila tertarik, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor 08213 789 5928. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.